warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan turjini biha min dhulmatil wahmi wa tukrimuni min nuril fahmi wa tu'adi'u lima ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Qala Allah aydan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, Syekh Kiai Muhammad Hasan Ishaq hafizallahu ta'ala, Duyufur Rahman wal Iman, Mr. Ruslan Israfilov, Mr. Aslan, dan saudara-saudara dari UFZ Universal Fighting Zone yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh santri yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh kebahagiaan, pada malam hari ini. Al-Fakir mengingatkan diri kita bersama-sama bahwa selainnya kita sebagai hamba Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Ya, jadi sekonyong-konyong kita takut seperti apa, tapi ini perintah Allah. Takut berbuat maksiat kepada Allah. Takut menjadi orang yang lalai. Takut menjadi orang yang tidak peduli dengan saudaranya. Takut menjadi orang yang tidak bisa mengemban amanah dari Allah. Takut untuk tidak bisa menyampaikan yang hak dan melarang yang batil. Yang disampaikan di Al-Isra 57, Al-Fakir tadi sampaikan, Al-Fakir ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Para sesembahan, kata Allah Ta'ala, seluruhnya disembah selain Allah, pada sibuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diakui sebagai sesembahan
sibuk mencari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan jahilnya orang yang tidak memahami tentang perintah Allah dan firman Allah menyembah mereka. Apakah tidak termasuk hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita, akal pikiran kita, ya, pada hakikatnya mencari Allah. Kita semua ini mencari Allah. Jiwa kita ini rindu kepada Allah, tapi akal pikiran kita menyesatkan kita. Ya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Ya, di sini sungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Takut azab. Tuh, dunia akhirat, proses azab itu proses di dunia dan di akhirat. Sebelum mencapai akhiratnya Allah dan dihisab oleh Allah, di dunia dulu mendapatkan prosesnya. Kita melakukan keburukan, maka Allah akan berikan dera. Bahkan di dunia sekalipun. Hanya orang-orang yang tidak peka kepada apa? Kesalahan dan kejahatannya sendiri. Nah, jadi ayatnya tadi di Fatir 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama. Siapa itu? Orang-orang yang mengerti, mengenal, memahami Allah. Mengerti, mengenal, memahami ciptaan Allah. Mengerti, mengenal, memahami cara beribadah kepada Allah. Cara mendapatkan petunjuk. Selalu menerima petunjuk. Peka. Sama ini kepekaan kita terpengaruh karena urusan dunia kita yang banyak sekali. Ya, banyak urusan dunia. Kita banyak, bukan tidak boleh urusan dunia, boleh. Ya. Diperintahkan Allah untuk melaksanakan perilaku itu, mencari karunia Allah, itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Tapi jaga diri kita dari apa? Dari menghalalkan segala cara. Ya. Di Qaf 33 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Ialah yang orang yang takut kepada zat yang Maha Pengasih sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertobat. Ya. Ini kemarin dulu Al-Fakir sampaikan, sebelumnya Al-Fakir sampaikan, man taba wa amanna wa amila amalan sholihan. Selalu saya bawa dengan firman Allah ini di Quran ini banyak sekali, berkaitan sekali. Untuk apa? Mengingatkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah. Selalu memahami apa sih harapan Allah kepada hamba. Allah Ghaniyul Hamid, Maha Kaya, terpuji, tidak membutuhkan amal kita. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah semaksimal mungkin untuk apa? Mendapatkan karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Al-Baqarah 150. Ya, Al-Fakir perlu tambahkan. Ya. Di sini disampaikan Allah taala bahwa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satul masjidil haram. Ini pernah saya sampaikan. Kalau kita keluar, kita punya harapan kepada Allah. Kita keluar ke pasar, kita punya harapan. Kita mau mencari karunia Allah. Hadapkan wajah kita itu. Hadapkan kepada hukum Allah. Hadapkan kepada mihrab. Hadapkan kepada Mekkatul Mukarramah. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan rukuk dan sujud. Oh, diperintahkan Allah ini. Kalau kita ingat akan itu, kita berzikir kepada Allah, fokuskan hati akan pikiran kita kepada Allah, kita tidak lupa rukuk dan sujud, maka kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Minim sekali maksiat kepada Allah. Min haitsu harta fawalli wajhaka satratil masjidil haram. Hadapkan, punya keyakinan, tekun teguh, kokoh kukuh. Untuk apa? Munajah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa-lupa ya. Tidak ragu-ragu Al-Fakir ingatkan dan sampaikan kepada kita semua. Ya,
Ini sampaikan maksudnya ini adalah Nabi Muhammad SAW beserta siapa? Umatnya kita ini. Siapa yang kita ikutin? Rasulullah SAW. Siapa yang diikutin di sini? Al-Faqih sebagai gurumu. Amthal wa amthal, tingkatan demi tingkatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatan demi tingkatan, yang dekat, paling dekat. Tanya wasilah itu perlu. Jangan milih wasilah, salah. Sana kemari nggak jelas. Ya, sanadnya nggak karo-karoan. Ya, pintar bicara, mengolah alik kata dan perkataan. Daripada kenyataannya menyesatkan kita. Ya Allah. Ya Ar-Rahman 46 sampaikan sana. Alhamdulillah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut pada keagungan Tuhannya, disediakan 2 surga oleh Allah. Ya, ini dua kenikmatan, 2 kebahagiaan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Siapa itu? Jin dan manusia. Sukanya berdebat. Sukanya mencari pembenar. Ragu-ragu, takut tidak kebagian. Khawatir. Allah udah kasih loh. Boleh loh. Bumi Allah luas. Kenapa khawatir dengan rezeki yang sedikit yang dimiliki oleh orang lain? Pikiran kita itu ke sana. Padahal sudah disampaikan oleh Allah. Udah banyak di firman Allah di Al-Quran itu. Ya. Jangan sampai kita lalai akan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, dawata afnan ayat 48. Kedua surga itu mempunyai pepohonan yang bercabang-cabang. Ya. Pepohonan yang bercabang-cabang, punya kenikmatan, ketenangan, keindahan, hatinya tenang. Diberikan ketenangan dua kenikmatan, kesenangan dunia dan kemuliaan di akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebahagiaan dua hal yang perlu kita pahami ini. Kesenangan Allah berikan pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Araf 99 Allah firman, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Sewenang dikasih kenikmatan itu sewenang, lupa. Malah menentang Allah. Diambil sedikit, marah-marah. Hanya Allah bentangkan kesenangan. Betul-betul dicabut nikmatnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tahu-tahu konyong-konyong dicabut nyawanya. Gak sadar. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Penghujung yang buruk. Kita tidak tahu ya anakku. Kita penghujungnya apa. Siapapun dia, mau kiai, mau habib, apalagi kita, mau yang katanya makom tinggi, yang mau makom yang rendah, ataupun tidak tahu. Ya, di mana saat kita akan kembali kepada Allah, maka istiqomahkan dengan lillahi ta'ala, duduk yang benar-benar istiqomah. Boleh dunia, saya kok enggak boleh sih dunia terus enggak boleh? Enggak. Boleh. Latan sana si baka nah dunia tak bolak-balik ini biar tahu. Oleh boleh, tapi jangan sampai oleh itu kita memaksakan kehendak semua kita dapatkan, tidak rela orang lain dapat. Hal yang seperti ini terjadi pada diri kita masing-masing terjadi. Tidak rela untuk sampai ke oleh. Tak santet. Nauzu billahi min zalik ya. Ya. Pamungkas ini 29 Fatir ini Allah berfirman sini. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an, menegakkan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami beri anugerah kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharap perdagangan tidak akan pernah rugi
Mereka adalah orang yang takut kepada Allah itu. Kita ulang. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak pernah rugi. Ya. Siapa mereka? Yang takut kepada Allah. Ya. Kemudian di as-sajadah. Kalian buka sajadah 15 dan 16 dan Allah berfirman, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza buqiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini saja biasanya kita bersujud. Ya. Tidak mendengar surat seperti ini. Sebenarnya orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, mereka menyungkur dalam sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Ingat ya, ilmu bukan untuk disombongkan. Apalagi harta, apalagi kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan. Ya. Apalagi hidup yang panjang, umur yang panjang. Kalau udah dikasih sakit ya maklum, umur sudah panjang. Masa minta sehat terus? Ya tidak. Kalau masih muda diberikan sakit oleh Allah, peringatan supaya enggak maksiat terus kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lakukan ini atau tidak? Lambung kita, perut kita, badan kita jauh dari kasur. Enggak bubuk terus. Apalagi di majelis bubuk. Lebih parah lagi. Ya. Lambung tuh mereka jauh dari tempat tidur untuk salat malam. Saya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya. Dan mereka menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Lambungnya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Enggak tidur saja, melek malam, sholat tahajud hajat, baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya diberikan rahmat oleh Allah. Bukan disuruh capek, enggak, rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah masuk dalam tubuh kalian, kan enggak ada capeknya. Enggak ada capek. Hakikatnya tubuh manusia ini adalah seperti firman-firman Allah. Masuk firman-firman Allah dalam manusia setiap urat-uratnya. Bahagia urat kita kalau kita baca Quran. Bahagia darah kita kalau kita baca Quran. Semua mencari Allah. Semua ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya itu hakikatnya seperti itu. Maka kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka di mana maksiat itu banyak penyakit, kotoran yang buat kita sampai lumpuh, sampai pingsan. Kenapa? Bermaksiat kepada Allah, lunglai, lemas urat-uratnya, lemas tulang-tulangnya, rusak darahnya. Jangan kan gitu, air putih kamu kutuk dia, kamu bacakan sesuatu yang enggak buruk, air putih itu bisa busuk. Apalagi badanmu, tulang-tulangmu. Nah, kemarin Fakir sampaikan, kalau di hatimu ada kalimat Allah, firman Allah, satu saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillah ini, Bismillah yang ikhlas, yang tulus, maka dagingmu tidak akan dimakan oleh ulat. Satu Bismillahirrahmanirrahim. Ini pahami ya. Bagi yang lain, kalian hafal ikhlas, hafal an-nas, hafal juz amma, seluruhnya. Masa dimakan ulat? Nauzubillahi min dzalik. Jadikan amalan kita, hafalan kita, jadikan itu sebagai apa? Sebagai tolok ukur untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini malam Selasa,
malam yang penuh keberkahan. Kita malam ini banyak yang hadir. Saudara kita dari Chechnya, dari Rusia, ada juga dari mana ini, UFZ, ya, itu para kiai, para ustadz, kumpul semua di sini. Maka tidakkah doa kita diterima oleh Allah? Kita memunajahkan itu bersama-sama, kita munajahkan doa itu bersama, kita diterima oleh Allah tidak kira-kira? Diterima oleh Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati dan akal fikiran kalian. Ya, kita berzikir la ilaha illallah. Untuk apa? Hati akal fikiran kita supaya lurus kepada Allah. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallah. La ilaha illallah. Bersihkan hati dan pikiran kami ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, rahmati kehidupan dunia kami ya Allah, rahmati kehidupan akhirat kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud ya Allah. Muliakanlah kami dengan bacaan Al-Quran ya Allah. Muliakanlah kami dengan zikrullah ya Allah. Muliakanlah kami dengan sabar ya Allah. Muliakanlah kami dengan qanaah ya Allah. Muliakanlah kami dengan keutamaan berbuat baik ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui ya Allah bahwa kami papa dan lemah ya Allah. Kami sering bingung dengan ekonomi kami ya Allah. Maka bukakanlah pintu rezeki yang barokah kepada kami. Bukakanlah pintu rezeki barokah kepada kami ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki barokah kepada kami ya Allah. Dan jauhkanlah daripada makan makanan yang haram, berpakaian yang haram, berperilaku yang haram, bertutur kata yang haram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah, suami istri kami ya Allah, handai tolan kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang berserah diri kepadamu ya Allah, orang yang bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan pada kami ya Allah, dengan sempurnanya rahmat-Mu nanti di akhirat ya Allah. Bagi kami ya Allah, sempurnanya rahmat-Mu di akhirat bagi kami ya Allah. Sempurnanya rahmat-Mu di akhirat bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.